Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat ya di cuaca yang terus hujan ini. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Lindong dalam Wudong Qiankun Season 5 episode 4. Yang mana pada episode ini menceritakan Lindong yang masih menghadapi gelombang monster di medan perang kuno, bahkan muncul monster di ranah nirwana tingkat 9. Dan di sini juga pada akhirnya si cantik Ling Jingju juga akan muncul. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat jika Mu Hongling menggunakan pecutnya untuk menghadapi para monster tersebut. Namun dia sadar jika jumlah monster-monster ini terlalu banyak. Begitu juga dengan Mansan yang terus melawan menggunakan kapaknya. Sedangkan Muling merasakan jika pengaruh energi jahat ini terlalu kuat yang membuatnya kehabisan tenaga saat melawan para monster ini. Terlihat Lindong dan Lang Tian juga terus menghadapi para monster ini yang sepertinya tak kunjung habis. Lindong pun melihat teman-temannya kewalahan menghadapi para monster ini, sementara orang-orang dari dinasti Sengguang malah dengan santainya hanya bertahan. Di sini pun terlihat jika Lindong langsung mengajak Xiaoyan untuk terbang. Dan setelah memperhatikan dengan seksama, Lindong pun meminta Xiaoyan untuk menyerang ke bawah. Yang mana hal itu membuat semua teman Lindong terkejut karena Lindong nekat turun untuk menghadapi para monster ini. Di sini terlihat jika para monster ini masih saja terus berdatangan. Namun dengan menggunakan tombak buaya langitnya, Lindong berniat untuk menghadapi para monster ini. Melihat itu pun, Muling meminta Lindong untuk kembali. Sementara Xia Huang malah menganggap bahwa apa yang dilakukan Lindong ini menghemat tenaga mereka. Di sini pun terlihat Lindong bersama Xiaoyan terus maju tanpa rasa takut untuk bisa menghabisi para monster ini. Yang mana terlihat jika Lindong mengerahkan banyak kekuatan agar para monster ini bisa segera menghilang. Melihat itu pun, Muling baru percaya apa yang dikatakan ayahnya kepadanya tentang Lindong ini. Sementara Xia Huang malah tertarik dengan tombak milik Lindong tersebut. Di sini pun terlihat Lindong terus maju dan terus-menerus menyerang para monster tersebut dari berbagai arah. Yang mana pada akhirnya Lindong pun berhasil menghentikan gelombang para monster ini. Melihat itu pun Mansan terlihat sangat senang. Sementara Mu Hongling terlihat cukup terkesan dengan Lindong ini. Di sini pun Xiao Dio dari dalam memberitahu Lindong jika dia merasakan kekuatan yang sangat kuat. Dan saat melihat ke langit, mereka dikejutkan dengan kedatangan monster berbentuk naga yang berada di atas mereka. Bahkan kedatangan monster ini pun mengeluarkan tekanan yang sangat kuat. Di sini terlihat Lindong pun bertanya-tanya makhluk apa itu, karena monster ini terlalu menakutkan bagi Lindong. Dan Xiao Dio pun memberitahu jika setidaknya monster ini berada di ranah nirwana tingkat 9. Sementara Xia Huang tampak senang melihat gelombang monster yang sepertinya sudah berakhir ini. Namun Lindong merasakan jika tempat mulai bergetar dan tanah mulai terbelah. Di sini pun Lindong meminta agar semua orang untuk cepat mundur. Karena terlihat muncul kembali monster-monster lain dari bawah tanah yang terbelah itu. Dan melihat itu pun, Mansan meminta semua orang untuk lari. Muling pun panik bagaimana mereka bisa bertahan setelah melihat banyaknya serangga ini. Bahkan dia langsung bertanya kepada Lindong apa yang harus mereka lakukan. Lindong pun menyarankan agar mereka mundur ke tembok kedua karena mungkin mereka akan bisa bertahan di sana. Dan di sini pun mereka langsung mengikuti saran dari Lindong ini. Namun saat akan pergi pun terlihat orang-orang dari dinasti Sengguang ini langsung berusaha menyerang Lindong. Yang mana hal itu membuat Muling terkejut apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Di sini pun Xia Huang masih mengungkit Lindong yang mencari masalah dengan Jinmu. Dan dia pun meminta harta Lindong jika mereka ingin memaafkan Lindong ini. Lindong pun merasa jika pantas mereka masih mempunyai tenaga karena mereka tak membantu saat menjaga kota. Melihat itu pun, Muling meminta yang lainnya untuk membantu Lindong. Namun Lindong meminta agar mereka menghadang monster dulu saja, karena para anak buah yang lemah ini tak mungkin bisa menghentikan Lindong.
Melihat itu pun, terlihat Lang Tian yang pergi dulu. Sementara anak buah Xia Huang langsung berusaha menyerang Lindong. Sementara Doyun merasa perkataan Lindong benar karena para monster itu terlalu kuat, yang mana dia khawatir jika tembok kedua juga dalam bahaya sekarang. Terlihat Xia Huang langsung mengeluarkan segel cahaya suci melihat kedua anak buahnya dihajar Lindong. Namun dengan cepat pun, Xiaoyan langsung menghadang serangan Xia Huang ini. Dengan cepat pun Xia Huang menggunakan pelindung melihat Lindong yang mulai menyerangnya. Dan kemudian dia menggunakan teknik gendang cahaya suci untuk balik menyerang Lindong. Akan tetapi Lindong langsung menggunakan tombaknya menghancurkan serangan Xia Huang itu. Di sini Xia Huang heran kenapa energi Yuan Lindong masih begitu melimpah padahal dia sebelumnya melawan kawanan binatang tadi. Namun kemudian Xia Huang dikejutkan karena masih ada monster di sini. Bahkan terlihat jika para monster ini langsung menyerang mereka. Begitu juga dengan Lindong yang tak luput dari serangan monster ini. Di sini pun Lindong mengajak Xiaoyan membantu teman-temannya melihat para monster itu yang mulai mendekat ke tembok kedua. Dan terlihat jika salah satu monster berusaha menyerang Mu Hongling ini. Untungnya dengan cepat, Moling ini langsung melindungi Mu Hongling tersebut. Sementara Mansan dan Doyu merasakan jika para monster ini seperti tak ada habisnya. Tak lama setelah itu pun, terlihat Lindong dan Xiaoyan yang kini sudah mulai mendekat. Yang mana hal itu pun membuat mereka semua sedikit lega. Namun terlihat serangan yang tiba-tiba dari belakang dan membuat Lindong serta Xiaoyan jatuh. Yang mana ternyata serangan tadi berasal dari Xia Huang. Terlihat Xia Huang ini pun berusaha untuk menghabisi Lindong. Namun dari belakang pun terlihat sebuah ekor kalajengking yang langsung menghabisi Xia Huang ini. Dan kemudian pun terlihat jika kalajengking ini kembali ke tanah. Tak lama setelah itu pun kalajengking ini muncul dan berusaha menyerang Lindong langsung. Dan di sini Xiao Dio meminta Lindong hati-hati karena kalajengking iblis bumi ini sudah berada di puncak ranah manifestasi. Melihat itu pun semua orang sudah pasrah akan nasib hidup mereka. Dan mereka merasa jika pasti malam ini mereka akan mati di sini. Namun Moling meminta semua orang tak panik dan mengajak mereka untuk mengusir monster di depan tembok ini terlebih dulu. Kemudian Moling terlihat menyerahkan monster besar itu kepada Lindong, sementara orang lainnya sedang menghadapi monster yang lebih kecil. Di sini pun Lindong langsung mengeluarkan boneka roh darah melihat kalajengking itu mulai menyerang. Kemudian pun Lindong meminta agar boneka roh darah ini membunuh kalajengking tersebut. Namun Lindong dikejutkan karena boneka ini hanya diam saja dan seperti tak bisa dikontrol. Di sini Xiao Dio meminta Lindong menarik kembali boneka roh darah karena dia sedang menyerap energi jahat di sini. Dan terlihat jika boneka ini malah berbalik menyerang Lindong. Namun untungnya Xiaoyan langsung membantu Lindong yang sedang menahan boneka ini. Di sini terlihat jika kalajengking itu berusaha menyerang Lindong lagi. Namun dengan cepat Xiaoyan langsung menghadapi kalajengking tersebut. Sementara Lindong langsung mengeluarkan teknik kurungan gravitasi tertinggi melihat boneka tadi masih berusaha menyerangnya. Terlihat boneka ini pun mulai tertekan dengan teknik Lindong ini. Namun di sini terlihat jika Xiaoyan juga tertekan oleh serangan kalajengking tersebut. Di sini Xiao Dio meminta Lindong untuk menggunakan kekuatan simbol batu untuk menarik boneka roh darah kembali. Dan dengan cepat pun Lindong langsung mengikuti arahan Xiao Dio tersebut. Yang mana benar saja jika Lindong berhasil menarik boneka ini masuk kembali. Di sini terlihat jika kalajengking tadi berusaha untuk menghabisi Xiaoyan. Namun untungnya dengan tepat waktu Lindong datang untuk melindungi Xiaoyan ini. Bahkan di sini Lindong harus menggunakan 9 bayangan ungu penghancur untuk bisa mengatasi kalajengking tersebut. Namun Lindong dikejutkan lagi karena kalajengking ini masih bisa bergerak. Dan pada akhirnya Lindong menggunakan kurungan jari surgawi kehancuran besar untuk bisa membunuh kalajengking tersebut. Melihat monster besar ini berhasil dikalahkan, Moling pun langsung meminta semua orang untuk membunuh semua monster yang tersisa. Dan terlihat jika semua orang maju untuk membunuh para monster kecil ini. Dari dalam pun Xiao Dio memperingatkan jika energi Yuan Lindong terkuras banyak. Namun Lindong berkata jika itu tak masalah karena setelah dia menyerap pil nirwana dari kalajengking iblis ini, maka dia akan segera pulih. Tiba-tiba terdengar raungan dari langit yang mana Lindong merasa jika sepertinya monster nirwana tingkat 9 itu datang lagi. Namun Xiao Dio merasa jika sepertinya ada seseorang yang sedang bertarung dengan monster itu. Mendengar itu pun Lindong bertanya-tanya siapa orang yang bahkan berani melawan monster nirwana tingkat 9 itu.
Di sini terlihat jika ternyata yang sedang menghadapi monster itu adalah sang pujaan hati Lindong, yaitu Lin Qingju. Di sini pun Qingju meminta adik juniornya tak ikut karena monster ini sudah berada di ranah nirwana tingkat 9. Dan terlihat jika Qingju ini mulai mendekati monster tersebut. Saat Qingju melihat mata monster itu pun, dia melihat sebuah segel pengendali. Dan terlihat jika Qingju ini mampu menahan serangan monster ini hanya menggunakan satu jentikan jarinya saja. Di sini pun monster tersebut tak berhenti dan berusaha kembali menyerang Qingju. Namun dengan cepat pun, Qingju menggunakan teknik teratainya untuk mengurung monster tersebut. Bahkan tak hanya itu saja, karena Qingju juga langsung menghabisi monster tersebut menggunakan teratainya itu. Dan di bawah pun, Lindong hanya melihat monster ini terjatuh tanpa mengetahui siapa yang melawannya. Sementara para monster tadi kini mulai mundur. Dan Xiaodiao merasa jika gelombang monster tadi disebabkan karena monster nirwana tingkat 9 itu. Yang mana karena monster itu sudah mati, maka gelombang binatangnya juga ikut mereda. Mendengar itu pun Lindong bertanya-tanya siapa orang sekuat itu yang bisa membunuh monster tadi. Tak lama setelah itu pun teman-teman Lindong menghampirinya dan mereka sangat lega karena berkat Lindong para monster ini bisa dikalahkan. Dan bahkan Moling merasa jika sepertinya dinasti Agung Yan akan meraih kemenangan perdana di medan perang kuno ini. Apalagi dengan bantuan pil nirwana dari monster-monster ini, pasti kultivasi mereka akan melesat pesat. Kemudian pun Lindong berinisiatif untuk membagikan hasil perang hari ini. Sementara itu, di sini Qingju tak turun sedikit pun melihat Lindong yang di bawah. Di sini pun Qingju memberitahu kepada juniornya itu jika serangan monster itu jelas dikendalikan oleh seseorang. Mendengar itu, kedua junior ini terkejut karena ada orang yang mampu mengendalikan monster nirwana tingkat 9. Qingju pun yakin jika yang datang kali ini bukan orang sembarangan. Dan Qingju mengajak dua juniornya melacak orang itu lewat segel sihir yang berada di monster tadi yang sudah dia ingat. Dan terlihat Qingju melihat ke bawah sebentar sebelum pada akhirnya dia pergi mencari orang itu. Sementara itu, terlihat Lindong CS sedang menyerap pil nirwana dari monster tadi. Dan Lindong berharap jika semoga energi nirwana ini bisa memurnikan energi jahat dari boneka roh darah. Sementara Mansan terlihat senang karena jika ada gelombang monster di medan perang kuno setiap harinya, maka mereka bisa segera mencapai ranah nirwana. Yang mana pasti mereka akan sangat dihormati setelah masuk ke sekte-sekte super. Namun di sini tiba-tiba muncul serangan yang langsung mengenai Duyun dan Mansan ini. Dan ternyata serangan itu berasal dari Mujin bersama para anggota sekte Sengguang. Di sini Mujin pun tak akan sedikit pun memberikan pil nirwana itu kepada mereka. Dan terlihat jika Mujin ini mulai mendekati Moling dengan wajah angkuhnya. Moling yang sudah sangat emosi pun langsung menggunakan pedangnya dan berniat menyerang Mujin ini. Akan tetapi Mujin dengan mudahnya melemparkan Moling karena bantuan dari anak buahnya. Dan bahkan Mujin ini berusaha untuk menghabisi Moling. Di sini pun terlihat semua orang terkejut karena merasa Moling sudah terbunuh. Namun ternyata di sini Lindong berhasil menahan serangan Mujin itu. Mujin pun berkata jika mereka tak satu pun akan mendapatkan pil nirwana ini meski Lindong CS bisa bertahan dari gelombang monster tersebut. Moling pun mengajak Lindong untuk melawan mati-matian dinasti Sengguang karena mereka harus membalaskan dendam Duyun dan Mansan. Di sini Mu Hongling pun juga berniat membantu Lindong ini. Bahkan semua orang dari dinasti lain juga akan membantu karena dinasti Sengguang ini sudah keterlaluan. Sementara Lang Tian hanya diam saja dan menonton dari belakang. Di sini Mujin menertawakan mereka semua karena mereka berani menantang dinasti Sengguang padahal mereka sedang terluka. Di sini pun Muling meminta semua orang hati-hati karena lawan mereka adalah orang di ranah nirwana setengah langkah. Namun Lindong meminta Muling mundur karena dirinya yang akan menghadapi Mujin ini. Di sini dengan cepat pun Lindong menghabisi anak buah Mujin yang ingin menghalanginya. Dan setelah itu pun Lindong menggunakan segel pembelah laut besar untuk menyerang Mujin ini. Akan tetapi di sini Mujin langsung menggunakan pelindung cahaya suci untuk menahan serangan Lindong tersebut. Terlihat Lindong terus berusaha menyerang karena dia ingin Mujin ini membayar semuanya. Dan itulah guys alur cerita Wudong Jiankun Season 5 episode 4 ini. Ternyata di episode ini pujaan hati Lindong udah mulai datang ya ke medan perang kuno ini. Pastinya akan tambah seru nih episode selanjutnya. Dan seperti apa pertarungan Lindong melawan Mujin yang ranahnya masih di atas Lindong, kita tunggu saja dalam Wudong Jiankun Season 5 episode 5. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.
Oh,